warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif yang kitabnya kita baca ataupun tidak kita baca, khusus untuk guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai dan muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nafa'anallahu bi'ulumihim, khususon bil khusus. Mudah-mudahan corona cepat minggat dari muka bumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang wa in rafa'ta 4 dari atas ya, halaman 56. Wa in rafa'tan nakiratal ula bil ibtida wa alghaital la litakroriha au ala ikmaliha amala laisa jaza laka fin nakirati saniyati wajhani. Wa in rafa'ta, dan jika membaca rafa siapa kamu, kalau tadi kan nasab ya, bukan nasab, mabni fatah. An nakirata pada isim nakirah al ula yang pertama, bil ibtidai dengan jadi mubtada, wa al ghaita, kalau enggak wa ulghiyat, tapi kalau melihat wa in rafa'ta ya wa al ghaita, dan menonaktifkan siapa kamu la pada la, litakroriha karena terulang-ulangnya la, au ala ikmaliha atau atas mengamalkan la, amala laisa seperti amalnya laisa. Jawabnya wa in jaza, maka boleh laka bagi kamu fin nakirati tsaniyati, di dalam isim nakirah ats-tsaniyati yang kedua. Apa yang jaza? Wajhani, dua cara, dua wajah, maksudnya dua cara. Ar-raf'u, yaitu membaca rafa. Nah, masalahnya kalau dibaca rafa terkibnya apa? Bitakdirillah, dengan mentakdirkan la, ats-tsaniyati yang kedua, zaidatan, pada tambahan. Nah, la yang kedua dihitung zaidah. Wa atfima, itu atofnya kepada bitakdiri. Jadi wa atfima, dan mengatofkan isim ba'daha yang setelah la yang kedua, diatofkan alama atas isim qablaha yang sebelumnya la ats-tsaniyah. Itu opsi yang pertama. Wa ala ikmaliha, dan ini opsi yang kedua, dan atas mengamalkan tsaniyah, mengamalkan la yang kedua, amala laisa, dengan seperti amalnya laisa. Tanggung biar menjelaskannya sekalian. Wal fathu, dan boleh membaca memabnikan fathah ala ikmaliha. Nah, kalau dibaca mabni fathah ala ikmaliha, atas mengamalkan la, wa atfima, dan mengatofkan isim ba'daha yang setelah la yang kedua, alama atas isim qablaha yang sebelumnya la yang kedua, min atfi mufradin ala mufradin, dari mengatofkan lafadz mufrad ala mufradin atas mufrad, au jumlatin, atau mengatofkan jumlah ala jumlatin atas jumlah yang lain. Wayam taniu, dan
tercegah, tegasnya tidak boleh. Apaan nasbu membaca nasab fin nakirati dalam isim nakirah atsaniyat yang kedua. Alasannya lintifa'il mujawwizi, karena tidak adanya perkara yang membolehkan lahu kepada nasbu. Udah titik dulu. Coba diperhatikan. Ini tadi belum hapus kan? Nah ini tadi kalau la terulang-ulang, contohnya la haula wala quwata, kan gitu. Nah ini untung belum dihapus. Ini kalau yang pertama tadi mabni fathah, isim yang pertama, isim yang jatuh setelah la yang pertama. Ini kan la ada dua. Ini la pertama, ini la kedua. Nah, la yang isim yang jatuh setelah la yang pertama ini boleh dibaca dua. Pertama mabni fathah la haula, kedua la haulun. Jelas? Kalau la haula, nih begini. La yang kedua, isim yang jatuh setelah yang kedua boleh dibaca tiga. Boleh la haula wala quwata, boleh. Jelas? Boleh juga la haula wala quwatan, boleh nasab. Nah yang terakhir la haula wala quwatun. Tarkibnya tadi udah. Nah sekarang pilihan yang kedua la haulun, ini saya bunderin. Nah, kalau la haulun di sini boleh wala quwata, boleh wala quwatun boleh. Ini enggak boleh. Gampangnya gitu dah. Nanti alasannya baca dewek di dalam. Enggak, gampang aja udah. Ya kan? Nah, maksudnya bagaimana? Tadi keterangannya udah panjang lebar. Kalau la haula wala quwata ya udah ini amal, persis seperti amalnya ini. Gitu loh. Kalau la haulun wala quwata. Nah, boleh juga la haulun wala quwatun. Nah, la-nya kalau la haulun, la yang pertama bisa amal seperti amalnya la yang saudaranya Laisa. Ini juga sama. Gitu loh. Jelas? Nah, boleh juga kalau wala quwata ini amal berdiri sendiri. Kan tadinya boleh la haula kan? Nah, yang kedua pun boleh. Nah, kalau ini enggak boleh. La haulun wala quwatan enggak boleh. Karena enggak ada sinkron, enggak ada perkara yang membolehkan. Itu maksudnya. Jelas? Nah, kesimpulannya apabila la diulang-ulang, maka isim nakirah yang pertama boleh dibaca dua, boleh dibaca mabni fathah, boleh dibaca rofa. Kalau dibaca mabni fathah, di sini boleh mabni fathah, boleh nasab, boleh rofa. Ini harus bedain kalian. Wala quwata dengan kuatan status hukumnya beda. Kalau wala quwata ini mabni fathah. Tapi kalau wala quwatan nasab. Kan beda mabni fathah dengan nasab. Kan gitu kan? Diingat-ingat itu. Nah, kalau wala quwatun rofa, kalau enggak saya tulis. Ini biar enak kalian. Mabni fathah. Kalau ini enggak boleh yang itu nasab. Kalau ini rofa. Maksudnya biar bisa terlatih untuk membedakan. Ini kalau la haula boleh wala quwata, wala quwatan, wala quwatun. Nah, kalau la haulun opsi yang kedua, ini kan pilihan yang pertama. Ini pilihan yang pertama kan, bolehnya ini. Nah, ini pilihan yang kedua, la haulun, maka bolehnya cuma dua, ini sama ini. Oke. Saya rasa gampang ya. Tapi kudu diingat-ingat. Kalau apa namanya? Kalau enggak diingat-ingat ya ribet. Nanti ibaratnya buang air apa batuk langsung hilang. Gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa in atofta, ini lain poin, lain pembahasan.
Wa in atofta, dan jika mengatofkan siapa kamu, alasmillah, atas ismullah, atas isimnya la. Walam tatakarror, dan tidak terulang-ulang, apalah, kamu mengatofkan kepada isimnya la, sementara la-nya tidak terulang-ulang. Ma'al ma'tufi, kamu atofkan ma'al ma'tufi beserta ma'tuf, lafadz yang diatofi. Wajaba, maka wajib, apa fathun nakiroti, memabnikan fathah isim nakiroh, al-ula, yang pertama. Li'annal mujawwiza, karena sesungguhnya perkara yang membolehkan, li'ihmaliha, terhadap menonaktifkan la, wa ya mujawwiz li'ihmaliha, tikraruha, itu mengulang-ulang la. Wa qadin tafa, dan betul-betul hilang apa tikrar, mengulang-ulang la. Fa wajaba, maka wajib, apa al-masiru, kembali, ilal asli, kepada hukum asal. Wahuwa, dan bermula al-aslu, al-bina'u, itu mabni fatah. Al-bina ay bina'ul fathi, maksudnya bina itu mabni fatah. Kemudian wajaza, dan boleh, fin nakirati tsaniyati, dalam nakiro yang kedua, apa ar-raf'u, membaca rofa, bil atfi, dengan atof, ala mahalli la al-ula, atas mahalnya la yang pertama, ma'asmiha, beserta isimnya la, itu yang pertama. Wa nasbu, dan boleh membaca nasab, bil atfi, dengan mengatofkan, ala mahal ismillah, atas mahalnya ismullah, au ala lafzihi, atau atas lafat ismillah. Nahwu la haula wa quwwatun wa quwwatan. Nah itu, la haula tidak ada jenisnya, daya itu maujud. Lafat haula bil binai, dengan dimabnikan, bil binai, dengan dimabnikan, alal fathi, atas mabni fatah, la haula wa quwwatun. Nah ini yang kedua, karena la-nya tidak terulang. Wa quwwatun, dan lafadz quwwatun birraf'i, dengan membaca rofa. Wa quwwatan, dan kuwatan bin nasbi, dengan dibaca nasab. Wa qad ruwiya, dan sungguh betul-betul diriwayatkan, apa bihima, dengan rofa dan nasab, apa qauluhu, ucapannya penyair. Oh, no, Juni, Mir Zakat. Oke, siap. Langsung. Fala aba wa benan mis la marwana wa benahu. Nah, itu syair. Fala aba wa benan mis la marwana wa benahu. Itu menjadi contoh. Fala aba, maka tidak ada jenisnya bapak itu maujud. Wabnan, nah itu lafadz ibnan diatofkan kepada lafadz ab, yang notabene-nya lafadz ab itu isimnya lah. Nah, itu yang pertama dibaca nasab, gitu kan. Mithla marwana, hale menyerupai Marwan, wabnahu, dan anaknya Marwan. Nggak ada bapak dan anak yang hebat, top, prestasinya luar biasa, yang menyerupai Marwan dan anaknya. Anaknya Marwan ini siapa? Khulasan Nurul Yakin ada itu. Marwan bin Anu dalam ilmu sejarah itu. Wayam taniu, dan tercegah, apa al-fathu, mabni fatah, li'adami takrorila, karena tidak terulang-ulangnya lah. Udah titik. Ini mau nggak mau saya tulis, perhatikan. Ini kan udah jelas ya. Ini udah paham kan tadi? Saya hapus. Ini kok udah saya hapus deh. Ini biarin, masih ada kaitannya. Nih, la tidak terulang-ulang, tapi disambung dengan atof.
Contohnya yang gampang aja, la haula wa, ini boleh wa quwatun, boleh wa quwatan. La haula wa quwata boleh, jelas. Wa quwatun, kebalik ya. Wajaban ya kan birrafi wan nasbi. Kalau sama langsung ingat Suryana. Kalau Suryana mah ya enggak boleh. Wa kuat ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Cuman dituntaskan. Kalau la haula wa quwata wa quwatan gitu ya. Tarkibnya sebagai apa? Kalau wa quwatun tarkibnya sebagai apa? Kan gitu. Kalau dibaca wa quwatun, yang wa quwatun dulu yang gampang. Itu diatofkan kepada mahalnya ini. Mahalnya la haula. Kan awalnya rofa. Kan gitu. Nah, kalau wa quwatan dibaca nasab, gitu kan? Bil adfi ala mahal ismillah. Diatofkan kepada mahalnya isimnya la. Nih, ismullah kan haula. Ini loh. Mabni fathah ini kan mahalnya kan nasab. Jelas kan? Nah, ini dibaca nasab wa quwatan itu diatofkan atas mahalnya haul. Kalau wa quwatun itu diatofkan kepada semuanya. La sama haula kan awalnya rofa. Jelas? Nah itu alasannya. Kalau ini nggak boleh wa quwatan karena nggak ada yang membolehkan. Loh kenapa? Kok nggak ada yang membolehkan ya? Karena yang membolehkan ini kan kalau la terulang-ulang. Kalau la nggak terulang-ulang nggak kuat sama sekali. Jelas? Nah, ini mantra sakti sekali loh. La haula wala quwata illa billah. Itu mantra. Oh iya Malik bin Marwan bener Mbah Jengan. Kalau dulu saktinya luar biasa. Kalau dulu suruh ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang itu susah. Orang Jawa, apalagi orang Jawa dulu. Lu tanya ani-ani sekarang masih gitu. Suruh ngomong la haula wala quwata itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, panjang banget ya. Kalau ani wala quwata. Serius. Wala quwata. Kalau saya kan dulu sering saya nulis begitu. Apa maksudnya wala quwata? Ya la haula wala quwata. Itu aja buat membebek rahmat lo bisa. Ngerti Mat? Lah iya. Bisa hancur Mat. Gudiknya maksudnya. Lah iya kan? Saudara jelas? Kamu enggak ngantuk? Oh, kalau ngantuk saya suruh ngopi. Saya ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kopi jahe mantap, gitulah. Oke ya. Nah contohnya di situ fala aba wabnan mithla marwana wabnahu. Nah kalau syair tadi tuh, nggak apa-apa saya tulis nih. Fala aba wabnan mithla marwana wabnihi. Nah ini fala abah. Nah ini abah, nggak ada bapak, ini artinya mabni fathah. Wabnan. Nah ini wau atof. Ibnan diatofkan kepada apa? Mahalnya abah. Tuh ngerti? Tanpa mengulang-ulang lah. Maka dibaca ibnan nasab boleh. Lah kalau andai kan cuman ini kan syair diriwayatkannya kan nasab. Andai kan dibaca ibnun boleh juga. Fala aba wabnun mithla marwana wabnihi umpamanya. Nah, itu Malik bin Marwan itu. Oke? Sudah titik.
Nah kemudian kalau dibaca fathah tadi udah dijelaskan nggak boleh ya. Nah sekarang wa idza nu'ita, ini diperhatiin betul ya. Ini masalahnya banyak sekali. Wa idza nu'ita, dan apabila dinaati, disifati apa ismullah, isimnya la, mufrad dan halin naat mufrad, al mabni yang di idza nu'ita ismullah mufradan al mabniyu gitu, yang dimabnikan ma'aha beserta la, alal fathi atas mabni fathah, bina'tin mufradin dengan naat mufradin yang mufrad, muttasilin naatnya juga mufrad ya, muttasilin yang bertemu langsung bismiha dengan ismullah, wahada dan bermula ini muttasilin bismiha. Makna qaulihi itu makna ucapannya musannif, walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun. Walam yafsil, dan tidak memisah bainan na'ti antara na'at wal man'uti yang dinaati, antara sifat dan disifati, apa fasilun pemisah. Wadzalika, dan bermula itu naat yang dinaati dengan mufrad, naatnya pun mufrad. Nahwu la rajula, itu dzarifun ya, dzarifun, dzarifan, dzarifa. Jalisun, nah itu jalisun khobar. La rajula, tidak ada jenisnya laki-laki. Dzarifun, yang cakep, yang ganteng, yang tampan. Jalisun itu duduk. Jawabnya idza, jaza maka wenang, jaza maka boleh, laka bagi kamu, fina'ti di dalam naatnya, apa salah satu aujuhin, 3 cara. Kama idza takarrarat, sebagaimana apabila terulang-ulang, la apalah ma'an nakiroti beserta isim nakirah. Al-fathu, yaitu membaca fathah, ala annas sifata, atas sejujurnya sifat, min tatimmati, boleh titimmah boleh, min tatimmatil mausufi, itu dari penyempurna mausuf. Bi an rukiba, gambarannya bahwa disusun apa naat dan man'ut, gampangnya gitulah. Waju'ila, dan dijadikan apa naat dan man'ut isman wahidan, pada isim yang satu. Tsumma ji'a, kemudian didatangkan bila dengan la linafil majmu', untuk menafikan kesemuanya naat dan man'ut. Itu yang pertama. Wa nasbu, dan boleh apa membaca nasab, hamlan karena menyamakan, ala mahal ismillah, atas mahalnya ismullah, au ala lafzi, atau atas lafadznya ismullah. Warraf'u, dan boleh apa membaca rofa, hamlan karena menyamakan, ala mahallila, atas mahalnya la, ma'asmiha beserta ismullah. Wakal mithalil madhkur, dan seperti contoh, wakal mithalil madhkuri, dan itu seperti contoh yang telah disebutkan, nahwu la ma'a baridan indana, la ma'a, tidak ada jenis air, baridan, nah itu yang menjadi contoh, baridan yang maujud, indana, itu di sisi kami. Wa innama jaza, dan bahwasanya boleh apa al-wasfu menyifati, bil ma'i dengan ma' fihi di dalam contoh la jaza fil ma'i tadi, ma'a annahu jamidun, ma'a annahu serta sesungguhnya ma' jamidun, itu isim jamid, isim yang enggak bisa ditasrif. Li'anal jamida, karena sesungguhnya isim jamid idza wusifa, itu ketika disifati apa jamid, bimustakin dengan isim mustaq, sahha maka sah, boleh. Apa al-wasfu menyifati bihi dengan mustaq. Wa huwa huna kadzalika, wa huwa, dan bermula sahha al-wasfu bihi, huna di sini
Huna itu di sini, udah titik. Maksudnya begini. Ini saya tulis sampingnya deh biar pembandingnya ada. Ini ya kaitannya la sama dengan la haula wala quwata. Ini kan wala quwata boleh mabni fathah, boleh nasab, boleh apa tadi? Rafa. Kalau ini kan cuman dua. Nah, ini begini, perhatikan. La rajula. Ini menjadi contoh dzarif. Hadirun umpamanya. Hadirun ini khobar. Ini udah nggak usah dikotak-atik. Ini udah jelas. Ini yang menjadi contoh. La rajula. Ya. Tidak ada jenisnya laki-laki dzarifun. Nah, ini dzarifun itu sifatnya rajul yang ganteng. Ya. Ini boleh dibaca 3. Boleh mabni fathah, udah jelas kalau mabni fathah. Oke, ya sifatnya rajul. Boleh juga dzarifan. Udah saya tulis di bawahnya aja dah. Banyakkan dikit gak apa-apa. Dzarifan. Boleh. Nih dibaca nasab. Kalau dzarifan atof kepada mahalnya ini. Jelas? Boleh juga dzarifun. Kalau dzarifun atof kepada semua ini. Sama ini tadi. Jelas? Apabila sifatnya tadi, ini kan kaidahnya kan gitu tadi. Apabila ada isimnya la, mufrad. Maksudnya mufrad tidak berupa jumlah atau sibeh. Jumlah itu mufrad. Ini perhatikan yang kaidah kemarin. La tolian jabalan itu. La khairan min zaidin. Kalian sering baca itu. Ya latifan lam yazal ultuf bina fimana. Latif itu loh. Kan sering pada salah. Ya latifun kadang-kadang yang baca. Ya latifan. Itu ibaratnya munada tapi munadanya sibehmu. Mudhof ya latifan lam yazal ultuf bina fimana zal innaka latifun lam tazal ultuf bina. Ora apal. Ultuf bina wal muslimin. Nah ini si Yasin hafal. Ya enggak? Dulu saya baca itu waktu saya masih saya pernah di Subang lama saya. Itu ikut zikir ratib di Cikaroke Wanayasa sama Abah Ali. Itu yang baca ribuan. Ya latifon lam yazal ultubi ma fi manazal Innak latifun lam tazal ultubina wal muslimin. Menggelegar suara. Dulu sama si Bujang. Nah ini contohnya ada sifatnya juga dzarif. Dzarif ini adalah mufrad. Ininya mufrad maksudnya enggak jumlah. Ininya juga mufrad. Maka boleh. Ini boleh 3 cara bacanya. Boleh dzarifa, boleh dzarifan, boleh dzarifun. Oke. Gampang sebenarnya. Kalau paham, nah kalau nggak paham lah keder, lah iya kan? Oke, 1 poin. Sekarang itu kalau mufrad sama mufrad dan bertemu langsung, dalam arti nggak dipisah. Kadzalika, ya seperti itu. Fa'in fasola, bainan na'ti wal man'uti fasilun. Fa'in fasola maka jika memisah. Bainan na'ti antara na'at wal man'uti dan man'ut. Apa yang fasola? Fasilun pemisah. Awalam yafsil atau tidak misah. Kalau enggak bikin anu aja. Awalam yufsol biar simpel. Awalam yufsol atau tidak dipisah. Apa na'at? Na'at dan man'ut. Lakin kana tetapi ada apa na'tu na'atnya. Ada itu ghairu mufradin, bukan mufrad. Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa na'at. Mudhofan itu dimudhofkan. Au syabihan atau itu menyerupai bihi dengan mudhof. Au kana atau ada apa na'at. Mufradan itu mufrad, na'atnya mufrad. Tapi wal man'utu dan ada apa man'ut
ghaira mufradin itu bukan mufrad. Jawabnya fa'in fasola jaza maka wenang, maka boleh apa ar-raf'u membaca rafa, wan nasbu dan membaca nasab fakot saja. Fanya fa zaidah. Aidunal fathi tegasnya tanpa mabni fathah. Alasannya li ta'adzurihi karena uzurnya al-fathu, li'annahum karena sesungguhnya orang Arab lam yurakkibuna, la yurakkibuna itu tidak mentarkib, tidak menyusun siapa orang Arab salasata asya'a pada 3 beberapa perkara, wa yaj'aluna dan menjadikan siapa orang Arab ha pada salasata asya' dijadikan kasyai'in wahidin seperti sesuatu wahidin yang satu. Nahu la rajula jalisun dhorifun wa dhorifan. Ya udah, la rajula tidak ada jenisnya laki-laki itu jalisun duduk, sifatnya rajul, dhorifun yang ganteng, lafadz dhorifun birrafi dengan dibaca rafa, wa dhorifan sama ganteng juga lah bin nasbi. Wa hadza dan bermula ini contoh la rajula jalisun dhorifun dhorifan. Misalun itu contoh lil fasli terhadap yang dipisah. Wa nakhwu la rajula talian boleh wa taliun. La rajula tidak ada jenis laki-laki itu maujud, talian yang mendaki, lafaz talian bin nasbi dengan dibaca nasab. Wa taliun dan juga sama yang mendaki, birrafi mendaki jabalan pada gunung itu hadirun hadir. Misalun na'at itu contoh na'at ghairil mufradi yang tidak mufrad. Wa nakhwu la gulama safarin dhorifun wa dhorifan. La gulama lalu na'at ghairil mufrad. La gulama safarin tidak ada jenisnya budaknya safar itu dhorifun wa dhorifan ingdana. Udah titik dulu. Ya nih ini pembandingnya. Oke siap. Pembandingnya itu tadi ini ya. Nah sekarang oke. Tadi dipisah. Muat gak nih? Udah di sini nggak apa-apa deh kalau nggak muat. Udah ini dihapus lah, orang ini udah kelar. Tapi hampir sama nih pembandingnya nih. Udah satu tulis saya dah biar jelas. Yang dipisah dulu maksud saya itu biar lurus gitu loh. Kalian kelempenginya enak. Nah, nih, ini kita hapus dulu. La sini ya, la rajula jalisun. Atau hadirun lah di sini biar sama lah. Maksud saya tuh ini biar lurus ini loh. La rajula hadirun. Nah ini loh, dhorifan atau dhorifun. Nah nih, ini kan tadi ini kan bertemu langsung. Sifat mausuf. Nah ini dipisah. Ini kan hadirunnya belakangan. Nah ini hadirunnya dipisah sama khobar. Hadirun ini khobarnya la rajula. Nih rajula mabni fathah. Cuman ini sifatnya rajul, dhorif yang ini sama, ini kok yang juga sifat. Cuman antara dhorif dengan rajul dipisah sama hadirun. Maka hanya boleh 2. Rafa yang kedua nasab. Mabni fathah enggak boleh. Sama dengan ini maksud saya. Kayaknya enggak saya hapus. Jelas? Nah, ini sama-sama mufrad. Naatnya mufrad, man'utnya mufrad, tapi dipisah. Jelas? Nah, sekarang bagaimana kalau naatnya mufrad, sifatnya enggak mufrad, bertemu langsung? Nah, contohnya la rajula talian
Boleh juga toliun, jabalan, hadirun. Nih, ini boleh tolian, boleh toliun. Ini mufrad, ya kan? Nah ini kan si B mufrad, gitu loh. Jelas. Ini boleh tolian, boleh toliun. Lah umpamanya la gulama safarin. Sifatnya apa tadi? Dzarif umpamanya. Hadirun. Nah ini boleh dua. Boleh dzarifan, boleh dzarifun. Kenapa? Ininya bukan mufrad. Jelas. Oh, luar biasa. Ini membutuhkan energi yang banyak untuk kalian ngulang-ngulang. Lah jangan kalian pikir sederhana nih. Ini poin nih. La haula wala quwata nih. Ini satu poin. Ini pun satu poin. Ya kan? Nah, ini pun satu poin. Satu poin lagi. Banyak ini. Jangan kalian anggap remeh. Kalau kalian nggak nampung, wah ini jeblok ya Kak. Tahu-tahu banan semua rambutnya. Ya Kak? Masya Allah. Makanya udah dah. Sekarang ini walaupun sedikit enggak saya gas. Kalau saya timbang baca aja masa bisa aja. Masalahnya kan nyambung enggak? Kan gitu kan? Jadi tetap sambil ngaji nih juga tetap langsung dipahami maksud saya. Nah, jadi saya ganti kitab yang lain. Nanti tafsir Yasin enggak masalah. Biar hatam. Sampai mana tadi? Wa idza juhila itu ya. Nah, itu besok deh. Wa idza juhila itu. Enggak banyak ini, cuma setengah jam. Ya setengah jam lewat dikit enggak apa-apa. Masalahnya takutnya ya itu tadi jeblok ya mah. Nah, kalau saya mah oke aja orang timbang baca sih mah. Nah, cuman kalian ini yang nampung. Oke, ibadah Allah.
Salim wa barik alaihi wa alihi. Wah, rokok tinggal dikit nih. Oke dah, kita lanjutkan tafsir Yasin. Cuman ini baca Fatihah nih. Lupa tadi. Tadi dapat bantuan nih 500.000 dari Bu Eri, dikhususkan untuk kedua orang tuanya, almarhum Bapak Sadli Suryo Wijoyo dan almarhumah Ibu Siti Indah Syah. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa dikasih kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sekarang fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Fala yastati'una, maka tidak mampu siapa kaum, siapa mereka, tausiatan, pada wasiat. Maknanya fala yastati'una tausiatan ay la yaqduruna 'alal isoi. La yaqduruna tegasnya tidak mampu siapa kaum 'alal isoi, atas iso. Iso itu masdarnya auso yusi, isoan wasiat itu loh. Ngerti kan? Nah, iso itu ya auso yusi iso itu loh, wasiat. Wala asarnya wala yarjiuna ila ahlihim. Wala yarjiuna, dan tidak kembali siapa mereka ila ahlihim, kepada keluarganya mereka. Mereka udah hari kiamat udah boro-boro wasiat gak bakalan. Boro-boro mau kembali enggak. Ayolah yang kolibuna, tegasnya tidak kembali. Halo, cuci muka ngaji. Oke. Bingung dia. Cuci muka. Baru mendusin dia. Ayolah yang kolibuna, tegasnya tidak kembali. Kembali maksudnya yarjiun yang kolibun, yakni menghendaki siapa Allah. Idza qomat, apabila terjadi apa al-qiyamatu, hari kiamat, layak duruna, tidak mampu siapa umat manusia ala syai'in, atas sedikit pun minal isoi, dari wasiat.
Lu kenapa nggak ngambil bukunya? Lon melon. Nggak akan sanggup wasiat gitu loh. Warujuk dan kembali pulang lagi ke dunia nggak bisa gitu loh. Wala yamlikuna syai'an, dan tidak memiliki siapa umat manusia syai'an pada apapun. Wah, hartanya rusak semua, hancur semua. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi. Wa nufikha, dan ditiupkan apa fis-suri yang ada di dalam sangkakala. Begitu nufikha fis-suri fa idza, maka ketika itu, ketika nufikha fis-sur, nafkhah, hum bermula kaum minal ajdathi, dari semua kuburan, wahia, dan bermula wa nufikha fis-suri dalam ayat itu an-nafkhatul akhiratu, itu peniupan al-akhiratu yang akhir. Wahia, dan bermula an-nafkhatul akhirah, nafkhatul ba'thi, itu tiupan untuk dibangkitkan dari kuburnya. Wa bainan nafkhataini, dan itu di antara dua tiupan arba'una, bermula jarak 40. Apanya? Sanatan tahunnya. Jadi antara ditiupkan yang pertama dan ditiupkan yang kedua itu jaraknya antara 40 tahun. Fi riwayatin, dalam satu riwayat. Al-ajdasu, bermula lafaz al-ajdas yang terambil dari ayat fa idzahum minal ajdathi. Nah, tafsir mufradatnya apa sih? Al-ajdas itu jam'u jadathin, itu jamaknya lafaz jadas. Wahia, dan bermula al-ajdas, al-kuburu, itu kuburan. Manusia setelah dibangkitkan dari sangkakala, maka mereka akan bangkit dari kuburnya. Ila rabbihim, pada Tuhannya mereka, yansiluna ay yakhrujuna, itu keluar siapa? Umat manusia. Minal kuburi, keluar minal kuburi, dari alam kubur, ahya'a, hale, dalam keadaan hidup. Lafat yansilun, nah ini Suryana, ntar kalau biar paham. Lafat yansilun, kila lil waladi naslu fulanin. Kila dikatakan, apa yang kila? Ya, lil waladi, bagi walad, naslu fulanin, ini anak nih. Anak ini, oh naslu fulan. Artinya naslu fulan ay kharaja min sulbihi. Nah, dari kata-kata yansilun, yansilun itu loh terambil dari ucapannya orang Arab, naslu fulanin. Maksudnya keturunannya si fulan. Tulis malah bengong. Maksudnya keturunan si fulan itu bagaimana? Ay kharaja, tegasnya keluar siapa walad, min sulbihi, dari tulang rusuknya fulan. Ya kan? Umpamanya si A ini anaknya si B. Kan gitu kan? Ini berarti si A ini kan naslu B. Ngerti maksudnya? Nah, kata-kata yansilun itu terambil dari kata-kata nasl. Maka KB itu dalam bahasa Arab tahdidun nasli. Keluarga berencana itu loh. Nasli itu keturunan, membatasi keturunan. Tahdidun nasli, itulah bahasa Arabnya KB. Wahtalafa, dan berbeda pendapat siapa al-mufassiruna, ulama-ulama tafsir, fi adadi nafkhis suri, di dalam bilangan meniupkan sangkakala. Trompetnya malaikat Israel itu sebenarnya ditiup berapa kali sih? Nah, itu ulama tafsir beda pendapat. Qala, berpendapat siapa ba'duhum, sebagian ulama, yunfakhu di apa namanya, ditiup apa sur marrotin, dengan beberapa kali. Nafkhatul faza'i, yaitu nafkhah peniupan untuk mengejutkan. Wa nafkhatus sa'iki, dan peniupan untuk membuat pingsan. Wa nafkhatul qiyami, dan peniupan untuk membangkitkan dari alam kuburnya. Kalau versi di sini ba'dhum mengatakan berarti 3 kali.
Wa qala ba'dhum, dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama yang lain, yunfakhu, ditiupkan apa sur, apa sangkakala, marrataini, dengan 2 kali. Ini sebagian yang lain. Nafkh, yaitu nafkhun, yaitu ditiupkan lisaiki, untuk pingsan, untuk ya saik itu ya kelenger, kalau bahasa ini orang tua dulu kelenger itu kan. Wa nafkhun, dan 1 tiupan lil qiyami, untuk dibangkitkan. Daliluhum, bermula dalilnya ba'dhum yang kedua, hadis Abi Hurairah, itu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ma bainan nafkhatain arba'una, ma bermula jarak, radius, jarak waktu ya, ma bermula waktu, bainan nafkhatain, yang antara 2 tiupan, arba'una, itu 40 tahun. Qala faqala, maka berpendapat, itu beda pendapat itu, 40 pokoknya gitu. 40 apa ini? Faqala, maka berpendapat siapa? Surrahul hadis, para pensyarah hadis, itu zamannya syarihun surah. Para pensyarah hadis berpendapat, lam yu'lam arba'una yauman au sanatan. Lam yu'lam, tidak diketahui apa arba'una, lafat arba'una, apakah arba'una apanya yauman, harinya, au sanatan, atau tahunnya. Jarak antara 2 tiupan sangkakala, siapa mat? Udah matiin aja. Jarak antara tiupan sangkakala itu jaraknya adalah 40. Apa tadi? 40 apa? Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Itu maksudnya. Kemudian fadalilu man qala, fadalilu man, maka bermula dalilnya orang, qala, yang berpendapat siapa man, asuru yunfakhu thalatha marrat. Asuru bermula sangkakala, yunfakhu itu ditiup apa sur, thalatha marratin, dengan 3 beberapa kali. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala. Nah ini dalilnya yang mengatakan bahwasanya sangkakala ditiup 3 kali. Kalau yang 2 kali tadi sabda Nabi, ma bainan nafkhatain arba'una. Nah ini ayatnya, wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a ma fis samawati wa ma fil ard. Wa yauma yunfakhu, dan di dalam hari yang ditiupkan apa fis-suri, dalam sangkakala, fa fazi'a, maka terkejut, maka kaget siapa man orang, fis samawati, yang ada di langit, di semua langit, waman, dan semua makhluk, semua orang, fil ardi, yang ada di muka bumi. Itu ayat yang pertama, nafkhoh yang pertama. Nafkhoh atau peniupan yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Tsumma nufikha, itu dalam surah, dalam yang pertama tadi, wa yauma yunfakhu fis-suri, itu dalam surah An-Naml ayat 27. Kalau yang barusan, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, itu dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa yauma yunfakhu, dan di dalam hari ditiupkan apa fis-suri, yang di dalam sangkakala, fa fazi'a, fasa'iqa ya. Itu mau udah tadi ya. Wa nufikha fis-suri, maka ditiup, wa nufikha, dan ditiupkan apa fis-suri, dalam sangkakala, fasa'iqa, maka pingsan siapa man makhluk, fis samawati, yang ada di langit, wa man, dan makhluk, fil ardi, yang ada di muka bumi. Nah kemudian ayat yang berikutnya, tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Tsumma nufikha, kemudian ditiupkan apa fi, dalam sangkakala, ukhra, dengan kali yang lain, itu kali yang ketiga. Fa idza, maka ketika itu, ketika ditiupkan di sangkakala, hum bermula makhluk itu qiyamun,
orang-orang yang berdiri yang duruna halim melihat siapa mereka. Nah itu ayat, ada 3 ayat yang menyatakan bahwasanya ditiupkan sangkakala itu 3 kali. Nah, soal berapa pastinya wallahu alam bisawab. Yang jelas ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama mengatakan 2 kali tiupan, yang ketiga mengatakan 3 kali tiupan. Wa amal qaulul awwalu, adapun bermula pendapat al-awwalu yang pertama, fa asahhu, maka itu paling sahih. Lianna nafkhatas sha'iq, karena sungguhnya tiupan pingsan wal faza dan kaget wahidatun itu 1. Wa daliluhum, dan bermula dalilnya mereka hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri, itu dalilnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annahu sungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, kaifa an'ama wa sahibu suri qatil taqamas sur wadi'an sam'ahu wa hanna jabhatahu yantadhiru mata yu'maru bin nafhi. Wa haifa an'amu, gitu ya. Wa kaifa, dan hari bagaimana an'amu menikmati siapa saya, macam mana ibaratnya saya bisa hidup nikmat-nikmatan, senang bersenang-senang di dunia ini. Wa sahibus suri, hale bermula malaikat yang memegang sangkakala. Qatil taqoma, itu betul-betul siap sedia tuh iltikom. Apa asuru, sangkakala, wadian hale meletakkan sam'ahu, maksudnya wadian meletakkan itu memasang sam'ahu pada pendengarannya sahibus sur, wahanna, dan ya sama mempersiapkan, menundukkan jabhatahu pada jidatnya sahibus sur, yang tadhiru hale menunggu mata yu'maru, mata kapankah yu'maru diperintahkan siapa sahibus sur bin nafi, dengan ditiupkan sangkakalanya. Bagaimana saya bisa hidup enak, kata Nabi, bagaimana saya hidup nyaman sementara malaikat Israfil selaku pemegang terumpet sangkakala itu udah mempersiapkan kondisi standby, memasang pendengarannya, menyiapkan jidatnya, kaitannya kapan diperintahkan udah segera langsung ditiup. Wah, ini ngeri nih hadis, nggak bisa buat main-main ibaratnya. Faqalu, maka bertanya siapa sahabat, ya Rasulullah, sif, berilah kriteria lana kepada kami as-sura pada sangkakala. Faqala, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, idza nufikha fis suri tazalzalatil ardu min haibatih wa takunu kal ihnil manfus wa tasiru kal hawa wa tughril bihar wa takunu bahran wahidan wa ba'da dzalika halu. Cuci muka, udah santai, saya mau pulang. Iya, pulang dianterin. Oke, udah dengerin aja. Idza nufiqa, ketika ditiupkan apa fisuri dalam sangkakala, tazalzalat, maka berguncang. Nah, itu kalau dalam ilmu dalangnya, bumi gonjang ganjing, langit kelop-kelop. Wah, itu marang dalang. Ada ya enggak? Idza tazalzalat, apabila gonjang ganjing apa al-ardu bumi, min haibatihi, dari takutnya dari sangkakala, watakunu, dan jadi apa bumi, kal ihni, itu seperti kapas al-manfusi yang ditiup, watasiru, dan jadi apa bumi, kal hawa, itu seperti udara. Bumi udah modal madin gak karuan. Watughli, dan mendidih apa al-biharu, semua lautan. Watakunu, dan ada apa bihar, bahran wahidan, itu lautan yang satu. Nanti lautan jadi satu. Kalau sekarang kan ada 8 samudra, 5 ya. 5 samudra, samudra India, samudra Atlantik, samudra Pasifik, Australia, sama Aus nggak minum-minum. Wah, apa yang benar lu? Samudra India, Australia, Pasifik, Atlantik, terus samudra. Ntar Imam Samudra lagi lu
Apa Juni? Lu katanya sekolah. Siapa? Ngapain lu Bet? Ngaji kagak. Plotat ya. Tuh maksudnya wabak dzalika, dan setelah itu takunu jadi apa lautan itu ma'an jami'an. Takunu jadi ya. Takunu jadi apa bumi. Ma'an jami'an, ma'an itu air jami'an semuanya. Wa ma'ul bihari, dan setelah itu wa ma'ul bihari, dan bermula air lautan yang fudhu itu yang fadhu ya. Yang fadhu itu ambles apa ma'ul bihar ilal ardi, ke muka bumi. Bumi air diserap semuanya, ambles kering. Walam yabqa, dan tidak tersisa ala wajhil ardi, atas muka bumi apa ma'un air. Walam ro'atun, dan tidaklah tersisa siapa imro'atun perempuan murdi'atun yang menyusui ilazala, kecuali lepas apa waladuha anaknya murdi'ah imro'ah an yadiha, tangannya. Perempuan ini lagi gendong menyusui, nggak sadar bayinya itu lepas. Wah, tragedi hari kiamat itu luar biasa. Wa mro'atun, dan tidak ada siapa perempuan hamilun yang hamil illa wadu'at, kecuali melahirkan siapa imro'ah hamil hamlaha, pada kandungannya imro'ah. Min khaufi dzalikal yaum, dari stres takut itu hari. Wan nasu, dan bermula umat manusia takunu itu jadi siapa annas sukaro, itu orang-orang yang mabuk. Min haibati, dari haibahnya, dari mencekamnya, menakutkannya hari kiamat. Wal atfalu, dan bermula anak-anak kecil takunu itu jadi siapa atfal syaiban, itu langsung beruban karena panas stres menghadapi tragedi hari kiamat. Wa kullu makhlukin, dan bermula semua makhluk halikun itu binasa illa hamalatal arsi, kecuali malaikat pemikul aras. Wa Jibril, dan malaikat Jibril. Wa Mikail, dan malaikat Mikail. Wa Israfil, dan malaikat Israfil. Siapa Israfil? Peniup sangka kalah. Tinggal malaikat Jibril ya, malaikat hamalatul aras, tambah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, wa Israil, dan malaikat Israil. Fa innahum, maka sesungguhnya malaikat hamalatul aras yang memikul aras plus 4 malaikat utama itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Fa innahum la yamutuna, itu tidak mati siapa mereka semua. Lu dari mana Bet? Sakit. Sakit apaan? Lah terus sudah sembuh? Kok pada sakit mulu sih? Yusuf tanya tipes. Ya. Nah, kalau Suryana sakitnya tepos. Ya enggak? Lah iya. Suryana sama Pegeng. Ya kan? Sakitnya pada tepos-tepos semua kan. Aduh. Ampun dah. Lah emang begitulah. Sumaya muru, kemudian memerintahkan siapa Allah Ta'ala Israila, pada malaikat Israel. Ayak bido, pada bahwasanya mencabut siapa Israel. Arwaha ulai, pada rohnya itu malaikat hamalatul aras Jibril, Mikail, Israfil. Fayak bidu, maka mencabut siapa malaikat Israel arwahahum, pada roh-rohnya itu yang terakhir dari makhluk tuh. Malaikat memikul aras Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat jaji'u datang apal khitabu, pembicaraan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Fal yamut, maka ini isinya khitab. Fal yamut, maka hendaklah mati apa hamalatul arsi, malaikat pemikul aras. Omongan seperti itu Allah kun, ibaratnya fayakun, isinya kun fal yamut hamalatul arsi. Fayamutuna, maka mati siapa malaikat hamalatul ars biidnillahi ta'ala, dengan izinnya Allah Ta'ala. Faya beko, maka tersisa, maka tetap, maka utuh apa al arsu aras, mu'allakon itu bergelantungan fil hawa, di udara. Aras itu makhluk Allah yang paling besar, itu bergelantungan sendirian di udara, nggak ada yang mikul.
malaikat hamalatul ars kan meninggal. Fama bakia summa yaji kemudian datang apal khitab ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Khitab omongan dari Allah, mutu, matilah kalian semua. Fayamutuna, maka mati siapa Jibril, Mikail, Israfil dan Israil biidznillahi taala dengan izinnya Allah taala. Fama baqiya begitu malaikat hamalatul ars, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil meninggal, ini adalah sebagai makhluk terakhir. Fama baqiya maka tidak tersisa alal ardi atas muka bumi was samawati dan langit siapa akadun seseorang ghairallahi ta'ala selain Allah ta'ala. Kama qala Allah ta'ala sebagaimana telah berfirman siapa Allah ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man bermula setiap makhluk 'alaiha yang ada di atas muka bumi fanin itu binasa, itu hancur. Wa yabqa dan utuh tersisa apa wajhu rabbika zat Tuhanmu. Sifatnya wajhu rabbika dzul jalal yang mempunyai keagungan wal ikram dan kemuliaan. Summa yaqulu kemudian berfirman siapa Allah taala salasa marratin dengan 3 kali. Limanil mulkul yaum. Liman itu boga saha al mulku utawi teh kerajaan ayeuna al yauma dina dinten ieu. Tau saha nu gaduh kerajaan ayeuna teh. Nu kamari sia kabeh cenah ngaku budak-budak raja. Ayo sok ayeuna ngaku sia dikedik sia ku aing. Gitulah kata Allah. Fala yujibu maka tidak menjawab hu pada firman Allah siapa hadun seseorang. Enggak ada yang menjawab sekalipun. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah taala mujiban kali menjawab li nafsi terhadap dirinya Allah. Lillahil wahidil qahar. Bermula kerajaan ay al mulku itu lillahi buka Allah gaduh Allah al wahidi nundat hiji al qahar nu maha perkasa. Ta surah Ghafir ayat ke-16. Tuh siapa yang punya kerajaan sekarang? Maka Allah menjawab kepada dirinya lillahil wahidil qahar. Tsumma yaqulu kemudian berfirman siapa Allah taala ana malikul muluk. Ana bermula saya itu malikul muluki raja di raja. Ainal muluk itu di manakah? Al muluku bermula semua raja. Wa aina dan itu di manakah al jabbaruna bermula orang-orang yang sombong. Mana Fir'aun, mana ibaratnya Qarun, mana Namrud. Wal mutakabbirun dan di mana orang-orang yang takabur. Ayo yang tadinya pada sombong, pada angkuh. Ayo di mana? Wa aina dan itu di manakah? Alladzina bermula mereka. Yakuluna yang makan siapa alladzina rizki pada rizkiku. Wa ya'buduna dan menyembah siapa mereka ghairi pada selainku. Di mana mereka yang senantiasa minta rizki kepadaku, tapi nyatanya yang disembah bukan aku kata Allah, tapi yang disembah malah patung-patung, berhala-berhala, jabatan-jabatan, atasan, bos-bos, majikan-majikan. Ngerti? Orang lebih takut sama majikannya daripada takut sama Allah. Padahal semuanya yang dimakan adalah rezeki dari Allah, tapi yang disembah malah Tuhan selain Allah. Itu besok diweleh-weleh dibongkar oleh Allah. Nah, seperti itu. Fatabqa maka tersisa, maka utuh apa dunia khaliyatan khali kosong miqdaru arba'ina dalam kira-kira 40 apanya sanatan tahunnya. Itu nanti bumi gung liwang-liwung kosong. Maka ada mantra apa itu? Saya dulu pernah dikasih mantra bahasa Kejawen tapi Kejawen Sunda. Gung liwang limung, lupa saya sama Kiriban yang ngasih dulu.
Tsumma Allah Ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala idza arada, itu apabila mengendaki siapa Allah ayyuhyiya, pada bahwasanya menghidupkan siapa Allah al khalqa, pada makhluk, khalaqa, maka menciptakan siapa Allah bahron, pada lautan, tahtal arsi, yang ada di bawah aras, ma'uhu, yang bermula airnya bahrun, airnya lautan, kamaniyir rijali, itu seperti spermanya laki-laki, wasmu dzalikal bahri, dan bermula nama itu lautan, bahrul hayati, itu lautan kehidupan, bahrul hayat, wayam turu dan wayam toru, dan menurunkan hujan, apa dzalikal bahru, itu lautan-lautan yang ada di atas langit. Kan kita bingung kan mikirnya, lautan tapi adanya di atas, itulah kuasa Allah. Alat dunia, atas dunia, arba'ina yauman, dalam 40 apanya yauman, harinya, itu hujan dari air laut yang ada di atas langit, yang wujudnya adalah seperti maninya laki-laki, hujannya 40 hari. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tambutu, tumbuh apa ajsaduman, semua jasad-jasadnya orang, siapa? Fil ardi, yang ada di muka bumi, kanabatil bakilai, seperti tetumbuhannya sayuran fil rabi, dalam musim kemarau. Faqala alaihi salatu wassalam, kullu a'dha'il makhluki, bermula semua anggota-anggota makhluk, takunu, itu ada apa a'dha'il makhluk, ramiman, itu hancur lebur, illa thalatha idhamin, kecuali 3 beberapa tulang. Semua anggota umat manusia, makhluk lah gampangnya, enggak hanya manusia, itu semuanya hancur, tapi ada 3 anggota yang tidak rusak. Nah, pertama adalah tambutul ajsadu ala tilkal idham, fatambutu, maka akan numbuh apa al ajsadu, semua jasad-jasad, ala tilkal idhami, atas itu tulang belulang. Fa idza namat, maka ketika berkembang apa al ajsadu, jasad-jasad, biiznillah taala, dengan izinnya Allah taala, yuhyi, maka menghidupkan siapa Allah taala, qabla kulli makhlukin, sebelum semua makhluk, Israfila, pada malaikat Israfil. Nah, dari 3 anggota badan ini diantaranya adalah tulang ekor, ya, kalau bahasa Jawanya brutu, itu yang utuh. Allah akan menghidupkan, sebelum Allah menghidupkan semua makhluk, maka Allah menghidupkan malaikat Israfil. Sumaya muru, kemudian memerintahkan siapa Allah Ta'ala, ayang fakho, pada bahwa meniup siapa malaikat Israfil, fisuri, dalam sangkakala, nafkhat talba'si, pada peniupan ba'ats, yaitu peniupan untuk dibangkitkan dari alam kuburnya tadi. Fayang fuku, maka meniup siapa Israfil, fisuri, yang ada di dalam sangkakala. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat Israfil, ingda dzalika, ketika itu, nafkhah, peniupan, ya ayyatuhal idhamun nakhirah wal juludul baliyah qumu lil hisab. Ya ayyatuhal idhamu, hai tulang belulang, an-nakhirati, yang hancur, wal juludu, dan kulit-kulit al baliyatu, yang samalah, yang binasa. Kumu, bangkitlah kalian semua, lil hisabi, untuk dihisab. Fayarfauna, maka mengangkat siapa idham, ru'usahum, pada kepala-kepalanya mereka, kal mustaikidi, seperti orang yang bangun, minan naumi, dari tidur. Fayaquluna, maka berkata siapa makhluk, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, mereka terlebih-lebih orang-orang yang tidak beriman, begitu kan tadinya disiksa dari siksa kubur, ya kan? Begitu hari kiamat kan ngasuh, begitu ngasuh kan dibangkitkan.
Begitu dibangkitkan, karena tadinya dia disiksa kemudian ngasuh, akhirnya dia menjawab, siapa yang membangunkanku dari tidurku? Wah, padahal sebenarnya ngasuh pas hari kiamat itu maksudnya memba'atsana mim marqadina. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yadha itu meletakkan, siapa Allah, arwahal malaikati, pada ruhnya para malaikat, fi awali sakbin, di awalnya lubang dari trompet. Anggap aja ini trompet. Apa ya? Anggap aja ini trompet dah. Dot umpamanya ya. Umpamanya. Ya kan, ini trompet banyak lubang. Itu loh maksudnya. Ngerti? Nanti lubang malaikat, lubang rasul, lubang nabi, lubang malaikat, syuhada, aulia, solihin, ulama amilin, haji mabrur. Ya kan? Orang yang sedekah, orang yang sholatnya dijaga. Nah, baru nanti lubangnya orang-orang munafik, rohnya para binatang, jin, demit, tuyul, mbakyul, setan, segala macam, masing-masing ada tempatnya. Tuh, begitu maksudnya. Jadi pengkaplingannya ada. Begitu loh maksudnya. Wa arwahul asani, asak busani, bermula lubang yang kedua. Warwahul anbiya fil sakbisani, dan berpunya rohnya para anbiya, para nabi, itu dalam lubang yang kedua. Warwahal aulia, dan pada roh-rohnya wali wasolihin dan orang-orang yang soleh, fil sakbisalis, dalam lubang yang ketiga. Warwahal mu'minina, dan pada rohnya orang-orang yang beriman, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, fil sakbir robe, dalam lubang yang keempat. Warwahal jin, dan pada rohnya jin, fisak bil khamis, dalam lubang yang kelima. Warwahal syayatin, dan pada roh-rohnya setan, fisak bisadisi, dalam lubang yang keenam. Maksudnya dun kopi cicing bae sia barakokok sia mah. Atuh nyahok sorangan gitu atuh. Warwahal syayatin, dan ya itu warwahal syayatini. Dengerin yang orang Sunda. Ntar itu mentang-mentang Sayatini, ya enggak? Ntar lu punya nama, anaknya namain Nam Titin, Sayatin, ya. Sayatin zamannya setan, ya. Halo. Siapa nama anak kamu? Titin Sayatin. Wih, cakep artinya setan. Ya kan? Wa arwah sayatini, dan roh-rohnya para setan, fitsak bil sadis, di dalam tuh kan? Dirian rohnya setan coba dalam lubang yang sadis. Loh ya apa enggak? Lubang yang keenam, ya kan lubang sadis namanya. Lubang yang keenam, warwahal kufari, dan rohnya orang-orang kafir, wasairil hayawanat, dan rohnya semua binatang, itu fitsak bisabe, pada lubang yang ketujuh. Sobek lubangnya. Lianan nabiya, karena sunya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, lamma su'ila, ketika ditanya siapa baginda Nabi, ditanya anis suhuri, tentang sangkakala. Kolam jawab siapa Nabi, huwa bermula sur, sangkakala, kornun, itu tanduk, tuluhu bermula panjangnya tanduk, masih ratus sab'ati alafi sanatan, itu perjalanan 7.000 apanya sanatan, tahunnya. Sangkakala itu panjang, saking panjangnya sangkakala itu ditempuh perjalanan selama 7.000 tahun. 7.000 loh, masya Allah. Wafi, dan itu dalam sur, dalam sangkakala, sab'atu thaqobin, bermula 7 beberapa lubang. Min thaqobin ila thaqobin, min thaqobin itu dari satu lubang, ila thaqobin pada lubang yang lain. Masih ratu alfisanatin, bermula perjalanan 1.000 tahun. Lah kalau 1.000 kali 7 berapa? 7.000, masya Allah. Lah kok pada mau sombong? Goblok siapa? Kan begitu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, biadati kulli ruhin, itu dengan
setiap roh fihi itu dalam roh sakbun bermula lubang. Lubangnya setiap roh ada jatahnya. Lubang kecil-kecil. Nah, kan gitu kan, tapi lubang itu dalam lubang yang besar. Kan gitu. Tsumma ya'muru, kemudian memerintahkan siapa Allah Ta'ala Israfil pada malaikat Israfil. Ayang fuha pada bahwa meniupkan siapa Israfil fisuri di dalam sangkakala. Fayang fuhu maka meniupkan siapa Israfil fisuri dalam sangkakala. Fatakhruju maka keluar apa jami'ul arwahi semua nyawa-nyawa min ajnasil makhlukina dari berbagai jenis semua makhluk keluar minasuri dari sangkakala. Fatakhruju maka keluar apa arwahul mu'minina roh-rohnya orang yang beriman. Keluarnya tadi kalau isroji hal seperti cahaya lentera. Wa arwahul kufari dan bermula roh-rohnya orang-orang kafir. Wal munafiqina dan orang-orang munafik. Mithlal qayhi hale seperti nanah, buau, anyir. Sumayakulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa izzati wa jalali, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalali dan demi ya samalah jalal keagunganku. Anallah, ana utawi ingsun, Allah itu Allah, Rabbul alamina, yaiku pengirane alam kabeh. La'ad adkhala yudkhilu la'udkhilanna, sungguh betul-betul memasukkan siapa saya kularuhin pada setiap ruh ila qalibihi kepada jasadnya, gampangnya gitulah. Ila qalibihi kepada jasadnya kulli ruh alladzi yaitu qalib karena yang ada siapa alladzi itu fi di dalam karena yang ada siapa qalib fi itu dalam alladzi fi dari dunia di dalam kehidupan dunia hatta la yadkhula sehingga tidak masuk apa ruh ila ghairi qalibihi kecuali pada selain jasadnya alladzi atau ruh. Fa takhruju maka kata Allah, saya ibaratnya demi kemuliaan dan kebesaranku, saya akan masukkan setiap ruh masuk pada jasadnya masing-masing. Jangan ibaratnya jangan khawatir. Ibaratnya ruhnya orang masuk ke dalam jasadnya babi, enggak. Atau sebaliknya, ruhnya nyamuk masuk ke dalam ruhnya lalat, enggak. Setiap ruh akan dikembalikan kepada jasadnya waktu di dunia. Semuanya enggak ada yang tertinggal. Itu kata Allah, inilah kemahakuasaan Allah. Fatakhruju maka keluar, fatakhruju maka keluar apa ajsadul khalaiki jasadnya semua makhluk keluar minal ardi dari muka bumi. Kalau dari mukanya rahmat pasti bau, betul? Nah, iyalah kamilatan halis sempurna, tamatan tegasnya sempurna, matruhatan kali dilemparkan, hayatan dalam keadaan hidup, biidznillahi ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Fa idza kharaja maka apabila keluar apal khalaiku semua makhluk. Ini ngaji Ramadan yang benar ya, ngebut. Kalau ngaji Ramadan ala pesantren dulu emang ngebut. Enggak pakai diterangin enggak ada. Wa idza kharaja apabila keluar apal khalaiku semua makhluk minal ardi dari muka bumi, yursilu mengutus siapa Allah Ta'ala naron pada api min aktor. Aktor ada enggak dalam bahasa Arab? Itu aktor. Ya enggak? Aktor namanya qatrun wilayah atau penjajahan. Min aktoril ardi dari wilayah-wilayah bumi. Minal masriki dari masrik timur, ilal maghribi ke wilayah barat. Watasuku dan menggiring pada khalaik siapa al malaikatu para malaikat. Wahya dan bermula al malaikah tajma'u itu menggiring siapa al malaika al khalaik kepada makhluk ilal mahsari ke mahsar. Waktu ridu dan menampakkan siapa malaikat al khalaika pada makhluk
Allah ya atas Allah wa hadza, dan bermula ini malaikat menggiring semua makhluk menuju kepada Allah. Makna qauli ta'ala fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kan tadi udah diartikan. Qalu berkata siapa makhluk, ya wailana memba'atsana mim marqadina. Ya wailana, duh cilaka kita, man saha, siapakah ba'atsa itu telah membangkitkan, siapa mana pada kami, mim marqadina dari tidur kami. Waduh, sial dangkalan dangkal sialan, siapa gue lagi tidur enak-enak pada bangunin. Wow, itu kan saking enaknya habis disiksa. Lu siksanya kan lama. Coba kalau Qabil disiksa semenjak makhluk ini awal ini ada, kan gara-gara membunuh Habil kan disiksa di alam kubur sampai hari kiamat baru ngasuh. Lama apa bukan? Banget. Begitu ngasuh kan pas hari kiamat. Mamba'atsana mim marqadina, kan ngasuh tidur ya. Siapa yang membangunkanku dari tidurku? Wah, itu gampangannya. Mamba'atsana mim marqadina. Qala berpendapat siapa Ubay bin Ka'ab wa ibnu Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhum, innama yaquluna hadza, bahwasanya mengatakan siapa umat manusia hadza pada ini, ya wailana mamba'atsana hadza, hina anna Allah Ta'ala, ketika sesungguhnya Allah Ta'ala rafa'a itu mengangkat siapa Allah Ta'ala al-adzaba pada siksa, an ahlil adzabi dari ahli siksa, bainan nafkhatain antara dua peniupan, fayarqaduna maka tidur siapa mereka ahlul azab fi kuburim dalam kuburnya mereka. Fa idza maka ketika itu bu'itsu dibangkitkan siapa mereka bainan nafkhatil akhirati antara peniupan yang terakhir. Wa ayanu dan melihat dengan mata kepala, itu ayanu muayyanah, itu melihat dengan mata kepala live istilahnya. Al kiamata pada hari dia kiamat, da'au maka memanggil siapa mereka bil waili dengan ucapan celaka. Yaitu kalau bahasa kita bil waili itu brengsek gitu, ngerti maksudnya? Ya wailana itu brengsek lah. Ngerti maksudnya? Nah, itu kalau bahasa gaulnya kita gitu loh. Wail kan celaka kan? Ya celaka itu ya brengsek gitu. Nah, itu tadi sial dangkalan dangkal sialan. Yasin ngantuk ya. Suryana enggak. Ono bangunin. Woi, orang tidur di bangunan ya. Baru jam berapa udah pada tidur? Kalau sore saya gebrak. Saya kok ngantuk masalahnya ya. Kalau sore kan karena nggak boleh ngopi kan ngantuk kan. Wah, akhirnya saya gebrak, saya sendiri juga kaget. Sama-sama melek kan begitu. Waqala dan berkata siapa ahlul ma'ani, ulama ahli ma'ani, innal kufara sesungguhnya orang-orang kafir, idza ayanu ketika melihat langsung siapa kufar, fi jahannam di neraka jahannam, anwa al adzabi pada berbagai macam azab, wasoro dan jadi apa adzabul qabri siksa kubur, fi jambi adzabi jahannam itu di sisi neraka siksa neraka jahannam, kan naumi seperti tidur. Jadi siksa kubur kan gampangnya gitu. Nih, saya kasih gambaran dah. Hapus nih. Gampangannya ya. Ini kan patok kuburan nih. Ya enggak? Umpamanya si Fulan bin Fulan ya. Kuburan itu kan namanya alam barzah kan. Ini kan hidupan di dunia. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak beriman, gampangannya kan ini boleh dibilang jahanam. Jahanam kan di samping kuburan. Makanya kuburan kan barzah, alam penghalang antara dunia dengan jahanam. Nah, kalau bagi yang beriman, gampangannya kan di sini. Berarti kan jannah kan, surga antara kuburannya, itu kan sama aja kuburan. Umpamanya. Ngerti maksudnya? Nah, maka alam kubur disebut barzah. Kenapa barzah? Alam yang menghalangi antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, ini orang
ibaratnya setelah disiksa di alam kubur, jarak antara jahanam ya, antara kubur dengan jahanam ini kan ini prosesi hari kiamat nih. Kan tidur terlelap sejenak dia. Yang tadinya di sini umpamanya diadab, disiksa di kuburan, nanti kan di sini disiksa lagi. Nah, ini kan istirahat, rehat dah gampangannya. Ngerti? Nah, itu loh orang-orang yang mendapatkan siksa tadi mengatakan, "Mamba'atsana ya wailana, mamba'atsana mim marqadina." Brengsek banget. Siapa yang bangunin gua? Gua lagi tidur tuh, begitu maksudnya. Jelas kan? Makanya barzah tuh loh. Faqalu man ba'atsana mim marqadina. Man, bermula siapakah? Ba'atsa itu membangkitkan, membangunkan. Siapa? Manna pada kami, mim marqadina, dari tidur lelap kami. Tsumma qalu, akhirnya sadar dia. Tsumma qalu, kemudian berkata siapa mereka? Bucik dah. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadza, bermula ini dibangkitkannya dari tidur. Ma, itu kejadian. Wa'ada, yang telah menjanjikan siapa? Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Wa sadaqa, dan maha benar siapa? Al-mursaluna, orang-orang yang diutus, yaitu para utusan. Ya Allah, ini mah bener. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari pembalasan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah wa sadaqal mursalun. Para utusan ternyata bener. Cuma kan udah nyesel. Kamu ngapain, orang udah terjadi. Benar fi kalamihim, di dalam ucapannya mursalun. Wahum, dan bermula umat manusia. Mukirruna, itu orang-orang yang ngaku, dia ngaku salah. Walam yanfa, dan tidaklah memberi manfaat apapun. Hum, pada mungkirun, hum, pada mereka kufar tadi. Apa? Al ikraru, ikrarnya dia. Ngapain siap? Ayo nak teh, ibaratnya ngaku. Kamar ke diajak tobat ku para utusan, siap kapetem bantah wae. Wakila, dan dikatakan qolatil malaikatu, qolat berpendapat siapa? Al malaikatu, malaikat. Berkata siapa malaikat? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Dikit lagi dah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. In kanat, tidaklah ada apa hari kiamat, illa sayhatan, kecuali itu teriakan wahidatan yang satu. Fa idza, maka ketika itu sayha wahidahum, bermula umat manusia, jami'un, ya semuanya itu, muhdharuna, dihadirkan, ladaina, di sisi kami. Ai maka terkesan tidaklah ada apa khurujuhum, keluarnya umat manusia, minal kuburi, dari alam kubur, illa bisayhatin, kecuali dengan teriakan wahidatin, yang sekali doang, min Israfila, dari malaikat Israfil. Li'annal makhlukina, karena semua makhluk-makhluk, yamutuna, itu mati, siapa? Makhlukun, bisayhatin, dengan teriakan. Wayakrujuna, dan keluar siapa mereka? Min kuburihim, dan mereka, bisayhatin, juga dengan sekali teriakan. Wa yujma'una, dan dikumpulkan siapa mereka? Kulluhum, ya semuanya, indana, di sisi kami, lil hisabi, untuk hisab. Fa ingkila, maka jika dikatakan lima, karena apakah? Qala Allahu subhanahu wa ta'ala jami'ul ladaina muhdharun. Kenapa sih Allah kok sampai mengatakan jami'ul ladaina muhdharun? Dihadirkan semuanya di sisi kami. Walaisa, dan tidak ada lil kufari, itu bagi orang-orang kafir, apa? Kurbun, kedekatan indallah. Ujiba, maka dijawab apa pendapat tadi, li'annal qurab, li'annal bi'annal murada, dengan sesuai yang dimaksud, minal kurbi, dari kedekatan, kurbul hisabi, itu dekat dengan hisab.
wal azab, dan diazab. La qurbul karomah wal ihsan, tidak kedekatan keramat dan ihsan. Yakni menghendaki siapa Allah rufi'atil hujub, dibangkitkan, diangkat apa al hujubu, hijab-hijab, wal wasitoh, dan perantara, referee, bainallah wa baina ibadih, antara Allah dan antara hamba-hambanya. Wa yas'alu, dan bertanya siapa Allah ibadahu pada hamba-hambanya Allah, bi Allah mati, dengan keagungan Allah, wa kibriyai, dan kesombongannya Allah, an jami'ima, dengan semua perbuatan fa'alu yang melakukan siapa makhluk hu pada ma fid dunya, di dunia, minal khairi, nyatanya dari amal baik, wasyarri, dan perbuatan buruk. Fal yauma la tuzlamu nafsun wallahu alam bissawab. Jadi ada tamu nih. Kita bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.